Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Indah di Inspirasi Polis Good. Oke teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Utamanya mungkin yang sedang masa pemulihan dari mengidap suatu penyakit. Dan untuk teman-teman yang mungkin sedang lagi diuji sekarang, semoga kalian kuat, semoga kalian tetap semangat menjalani hari-hari kalian dengan mentaati prosedur kesehatan ya. Nah, di video kali ini saya mau membandingkan di sini saya membandingkan dua alternatif yang menurut saya itu sangat berguna sebenarnya, sangat bermanfaat untuk ginjal saya, dan memang efeknya juga berasa banget. Jadi saya terapi itu sekarang terapi mengkonsumsi antara vitamin dan satu buah jenis ikan ya, khususnya ikan air tawar ya. Nanti perbandingannya seperti apa, dan ini hanya sebagai informasi aja, dan akhirnya nanti tetap jatuh ke kalian semua ya, mau menggunakan dengan cara yang mana. Intinya sih melakukan yang nyaman, tetap berpikir bahwa saya mau sehat dan saya akan lakukan apapun itu selama itu masih dalam batasan wajar. Jadi teman-teman, di sini saya selama kurang lebih 2 minggu saya eksperimen. Kemarin saya sempat hasil ginjal saya itu ada mengalami kebocoran ya. Jadi kreatinnya itu 3+, kalau nggak salah itu 3+ terakhir, dan albumin saya 2,8 ya, jadi turun banget. Terus akhirnya saya sempat dibilang sama dokter, kamu harus konsumsi ini supaya kamu naik. Awalnya saya nggak mau ya karena saya memang nggak suka, tapi saya pikir saya pingin sehat, saya pingin sembuh. Saya bilang ke diri saya sendiri ya, mau nggak mau, suka nggak suka, kalau saya mau cepat pulih, saya cepat sehat ya, saya harus makan itu. Saya bilang saya harus konsumsi. Akhirnya saya disuruh dokter untuk mengkonsumsi ikan gabus ya. Untuk ikan gabus itu sendiri, pengadaan ikan gabus sendiri itu agak sulit, jadi saya harus memesan dulu ke pedagang di sini baru saya dapat. Sebelum saya konsumsi ikan gabus, saya dikasih vitamin dulu ya sama dokter. Nama vitaminnya itu VIP albumin, dan itu memang terbuat dari ekstrak ikan gabus juga. Bentuknya itu kapsul ya, bentuknya itu kapsul kayak gini. Oke, kayak gini. Ini VIP albumin yang saya konsumsi. Ini saya habis sekitar 2 kotak. 2 kotak itu berarti sekitar satu stripnya itu 10 ber 20 60. Bukan tidak ada perubahan ya, mungkin ada perubahan tapi tidak signifikan ya. Kaki saya tambah bengkak waktu itu. Akhirnya udah saya nekat, saya bilang saya mau ikuti saran dokter untuk mengkonsumsi ikan gabus. Jujur aja ya, kalau lihat tampangnya si gabus ini itu sangat tidak mengenakan ya. Jilnya itu, kepalanya tuh kayak ular ya, kayak gitulah ikannya ya. Sebenarnya dia kayak apa ya, kayak saudaranya si lele, si ikan lele ya, kalau teman-teman yang suka pecel lele ya. Jadi saya nggak pernah makan lele, saya nggak tahu sama apa tidak rasanya. Yang jelas mukanya itu kan bedanya cuma karena kumisnya doang ya. Kalau gabus ada kumis, kalau ikan lele nggak ada kumisnya. Salah ya, kembali lagi. Kalau ikan lele ada kumisnya, kalau gabus nggak ada kumisnya. Itu aja sih. Tapi kalau untuk rasanya, gabus saya udah, lele saya belum pernah coba. Jadi sebelum saya makan tuh saya searching dulu manfaatnya ikan gabus itu apa, itu vitamin-vitamin yang terkandung di ikan gabus itu apa. Ternyata pas saya lihat, ini ikan luar biasa banget ya. Kenapa akhirnya saya memutuskan untuk mau mengkonsumsi ikan gabus ini. Kandungan nutrisi yang ada di ikan gabus itu antara lain protein, dia 25,2 gram. Satu botol albumin yang mempunyai isi 100 gram itu harganya sekitar 1,9 juta. Kalau kalian konsumsi ikan gabus 100 gram, itu dia sudah menghasilkan albumin sekitar 25,2 gram ya, 100 gram loh. 25,2 gram berarti kalau 400 gram saya udah dapat 100 gram atau sama dengan satu botol albumin seharga 1,9 juta. Kemudian dia punya kadar kalori 69 gram, lemaknya 1,7 gram, kemudian dia punya zat besi 0,9 mg, kemudian dia punya fosfor itu 75 mg, kalsium dia 62 mg, bagus juga ya untuk kesehatan tulang pastinya.
Kemudian dia punya vitamin A 150 mg, vitamin B 0,04 mg, dan air 69 gram. Nah, dengan kandungan nutrisi tadi itu bisa memberikan banyak manfaat untuk tubuh kita manusia. Utamanya sih, kalau saya udah berasa banget untuk perbaikan dari ginjal saya. Jadi tanggal 1 waktu itu saya check up lab, turunkan albumin saya 2,8. Kemudian saya mulai sikat, di situ saya mulai sikat ikan gabus, ya. Mungkin ada kali 2 kiloan kali ya, saya sikat tuh sekitar, ya pokoknya minggu-minggu kemarin lah sebelum saya membuat video ini. Itu saya makan ikan gabus terus ya, sampai hari ini pun saya masih makan ikan gabus terus juga, ya. Dan pada saat saya cek lab, hasil lab saya itu dari 2,8 albuminnya itu langsung naik jadi 3,0. Kreatin saya yang tadinya 3+ itu turun jadi 1+, ya. Jadi memang luar biasa banget ya. Sebelumnya saya konsumsi ikan gabus, saya tidak merasakan perbedaan sama sekali ya. Jadi saya cuma konsumsi suplemen VIP albumin di sini, tapi nggak terlalu ngefek. 3 hari saya konsumsi ikan gabus, itu juga cuma bagian perut sama ekornya doang. Kemarin bengkak di kaki saya langsung hilang. Ini nggak bohong ya teman-teman ya, bengkak di kaki saya langsung hilang, ya. Jadi turun bengkaknya, benar-benar turun. Alhamdulillah banget ya buat saya, seperti kayak petunjuk dari Allah, obat dari Allah langsung dengan mengkonsumsi makanan sehat, jadi tidak lewat bahan kimia. Beragam manfaat ikan gabus itu sendiri untuk kesehatan tubuh itu antara lain mudah dicerna oleh tubuh, ya, karena apa ya, dagingnya itu lembut banget ya teman-teman. Kalau untuk dicerna untuk kesehatan usus kita itu sangat baik untuk ikan gabus. Apalagi kalau teman-teman yang mungkin pada saat sekarang ini lagi konsumsi kayak obat-obat antibiotik, ya, nah itu kayaknya konsumsi ikan gabus boleh saya sarankan deh, supaya pencernaan kalian itu bisa lebih lancar lagi. Kalau untuk rasanya, jujur aja rasanya itu sebenarnya nggak terlalu ada rasanya, beda sama ikan laut ya, dia lebih hambar. Kita kembali lagi ke dari segi manfaatnya deh. Kalau untuk rasanya kan kita bisa akali ya, kali kita goreng, taruh jeruk sedikit, pakai garam, udah kita goreng bisa. Atau kita mau masak apa ya, kalau orang Sulawesi bilang kuowoku itu dimasak itu juga enak juga ya. Saya biasanya saya masak kuah atau saya goreng, terus dia juga bantu masa pemulihan. Nah ini khususnya buat teman-teman yang mungkin baru keluar dari rumah sakit atau baru mau masa penyembuhan. Nah itu konsumsi ikan gabus juga sangat baik ya buat pemulihan tubuh untuk berbagai penyakit. Dia mencegah malnutrisi. Malnutrisi itu adalah kondisi yang menunjukkan seseorang kekurangan zat nutrisi, ya. Jadi seseorang yang mempunyai kekurangan nutrisi, ada baiknya untuk mengkonsumsi ikan gabus ini juga, ya, karena setiap 100 gramnya itu mengandung nutrisi yang baik untuk khususnya nih ya anak-anak, sebenarnya anak-anak atau balita hingga wanita hamil. Nih kalau orang hamil itu disarankan untuk konsumsi ikan gabus juga, ya. Tapi kembali lagi ya ke teman-teman semua, tidak wanita hamil juga, kalau kalian merasa nutrisinya itu penting buat tubuh, ya kenapa tidak, ya. Tidak anak-anak juga, kita dewasa juga perlu seperti itu, apalagi utamanya yang punya masalah di ginjal. Baik untuk penyembuhan luka. Saya itu sempat timbul kayak flur gitu ya, flur lupus. Saya konsumsi ikan gabus, flur saya langsung kering. Sekarang konsumsi ikan gabus bisa mempercepat pemulihan lukanya. Nah ini ya yang utamanya buat saya, yang meningkatkan albumin, dan saya udah rasakan benar khasiatnya. Dari 2,8 saya konsumsi kurang lebih 2 kilo ya, 2 kilo ikan gabus itu albumin saya langsung naik jadi 3,0, dan sekarang saya masih konsumsi. Dia menjaga kestabilan cairan dalam tubuh, jadi kalau tidak seimbang penyerapan nutrisi itu tidak maksimal di tubuh kita, baik untuk penderita diabetes juga. Jadi kalau untuk orang yang diabetes, konsumsi ikan gabus itu, karena dengan mengkonsumsi ikan gabus itu dia sudah memenuhi kalori, ya. Dia merupakan nutrisi tambahan untuk anak-anak yang menderita autis. Dia bagus untuk kesehatan mata, dia mengandung vitamin A yang sangat tinggi, 150 gram. Usahakan coba
konsumsi ikan gabus walaupun hanya sebulan sekali, sekilo ya, sekilo, tapi nggak dimakan sekaligus sekilo ya teman-teman, dibagi. Misalnya hari ini 100 gram, nanti besoknya 100 gram lagi. Dia bisa mengatasi pembengkakan pada tubuh. Nah, ini saya udah rasakan benar. 3 hari aja saya konsumsi, bengkak di kaki saya itu langsung turun. Jadi antara ikan gabus dan VIP albumin, saya lebih rekomendasikan buat teman-teman khususnya yang punya masalah di ginjal nih ya, atau kalian baru habis operasi, atau kalian memang masih masa pemulihan, atau kalian punya masalah di mata ya, kalian boleh konsumsi ikan gabus. Silakan cari ikan gabus. Untuk di daerah Jawa saya pikir tidak susah ya. Kalau saya di daerah Kupang aja saya bisa dapat, apalagi di daerah Jawa. Yang terpenting itu gimana kalian bisa mengendalikan pikiran kalian bahwa dengan mengkonsumsi ikan tersebut, dengan nutrisi yang terkandungnya, saya bisa lebih aman mengkonsumsinya dibandingkan dengan pengobatan kimia. Bukan cuma aman dari segi bahan kimianya, tapi aman di kantong juga. Dia lebih murah tapi banyak manfaatnya, banyak nutrisinya dibandingkan VIP albumin yang saya konsumsi sudah 60 tablet. Mungkin ada efeknya ya, tapi tidak secepat konsumsi langsung daging ikan gabusnya. Kalau sebelumnya saya pernah juga sekitar 2013 kali ya, 2013, 2014, sekitar tahun itu saya pernah kumat juga. Itu saya nggak mau makan ikannya, saya cuma mau minum minyak ikan gabus. Waktu itu sempat saya minum sekitar sebulanan. Jadi ikannya itu saya olah dengan cara ditim, nanti kan ada minyak ikannya, itu yang saya minum selama kurang lebih sebulan sampai enak banget. Dan itu juga sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya teman-teman. Saya ngerasain efeknya yang berpengaruh banget itu di sini pada saat saya konsumsi ikan gabusnya. Makanya sekarang saya nggak meminum air minyak ikannya lagi, tapi saya langsung mengkonsumsi dagingnya. Jadi saya harap buat teman-teman semua yang punya masalah ginjal, yang ada kebocoran ginjal ya, kalau istilah kedokterannya ada sedikit kebocoran ginjal, coba kalian terapkan ikan gabus. Jangan mikirin rasanya, tapi mikirin kalian mau sehat. Kalian pikirkan kalian mau sembuh cepat, kalian mau pulih cepat. Tapi bukan berarti konsumsi ikan gabus terus kalian gak ke dokter ya. Kalian tetap harus ke dokter, kalian tetap harus kontrol, konsultasikan ke dokter juga ya, kira-kira seperti apa nanti pengobatan selanjutnya. Dosis obat saya juga yang untuk metil sekarang udah dikurangi sama dokter, dan terapi ikan gabus ini tetap saya disarankan untuk tetap melakukan. Tadinya mau 2 minggu sekali ya, saya sekilo, tapi kayaknya suami saya tidak setuju, jadi saya masih terapi seminggu sekali itu sekilo. Jadi sekarang saya bukan tidak makan ikan lain, saya lebih fokus ke makan ikan gabus. Jadi mengelola ikan gabus ya, saya masak fokus, saya goreng, lalu saya bakar. Pokoknya intinya gimana caranya supaya saya nyaman dan tidak enek pada saat saya konsumsi ikan gabus itu. Sebaiknya kalau kalian yang tidak terbiasa, ikan gabusnya itu jangan kalian konsumsi dalam keadaan utuh. Kalian potong aja, kalian minta beli di pasar, kalian langsung minta bersihkan dan potong kecil-kecil. Mengkonsumsi kalau untuk yang masih awal itu lebih enak dia konsumsinya, nanti lebih masuk lah di leher ya, dibandingkan kita langsung lihat 1 ekor kayak gitu ya. Saya sekarang kalau goreng kemarin awalnya saya potong kecil-kecil, tapi kalau untuk sekarang saya konsumsinya langsung 1 ekor besar. Nah, saya kembali lagi ke kesadaran bahwa saya ingin cepat sembuh, saya ingin cepat pulih, saya ingin cepat sehat. Ya udahlah, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini petunjuk dari Allah buat saya dengan mengkonsumsi ikan gabus. Makanya saya pikir ini adalah informasi penting yang harus saya bagi ke teman-teman semua ya. Oke. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di video saya kali ini. Saya juga minta doanya buat saya juga, semoga saya bisa segera pulih juga dan bisa beraktivitas seperti biasa lagi, dan semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di video saya yang berikutnya. Salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.